Indonesia. Hai pemirsa, saat ini saya sedang ada di Tegal Tamanan dan kita akan kenal lebih dekat dengan anggota Dewan Ibu Novi Sarhati, anggota Komisi A DPRD Bantul. Seperti apa pengabdian beliau di daerah ini? Saksikan di Anjang Sana Wakil Rakyat bersama saya Agnes Marhilo. Baik pemirsa, di Anjang Sana Wakil Rakyat, saat ini saya bersama dengan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, Ibu Novi Sarhati SH. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya Ibu ya? Ibu Novi, saat ini sedang berlangsung reses 3 penyerapan aspirasi masyarakat. Ini salah satu program juga yang dilakukan di sini Ibu ya? Itu adalah tugas anggota Dewan untuk turun ke masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakat. Jadi apa-apa yang ada kebutuhan di masyarakat disuarakan di sini. Jadi mamanya di kampung ini saya pengen lampu, saya pengen jalan. Nah, di sini kita penjaringan aspirasi. Oke, baik. Ini adalah salah satu wadah masyarakat bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan keinginannya untuk pengembangan yang ada di daerah sekitarnya. Dan saat ini sedang diadakan di Tegal Tamanan. Namun tapi tidak hanya warga Tegal Tamanan yang hadir. Tidak, Ibu? Jadi Banguntapan Piungan itu ada yang dari Batu Retno juga ada, dari Piungan juga ada. Jadi masing-masing perwakilan lah. Ya. Jadi saya memang kebanyakan ini saya ngambilnya ibu-ibu. Nah, itu betul sekali. Kalau kita saksikan, nanti Anda juga bisa menyaksikan lewat tayangan, banyak sekali memang ibu-ibu yang hadir dalam aspirasi masyarakat reses 3 dari Kabupaten DPRD Kabupaten Bantul, Ibu Novi. Nah, kalau wadah seperti ini yang biasanya disampaikan oleh masyarakat itu apa saja, Ibu? Ya, jadi kita kemarin hari ini kita selesai pelatihan tata rias. Jadi tata rias itu saya ngambil untuk ibu-ibu usia muda. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja di BLK Bantul selama 20 hari. Diajarilah tata rias untuk ibu-ibu. Terus hari ini juga saya di Piungan ada pelatihan pembuatan minuman herbal. Itu juga bahan dasarnya dari jahe. Jadi bermacam-macam jahe diolah jadi minuman herbal seperti wedang jahe, terus ampiang, terus jahe yang susu jahe seperti itu dibuat instan. Baik. Jadi artinya selain infrastruktur, namun juga ini pemberdayaan perempuan. Betul. Ini terus dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bantul, khususnya dari Ibu Novi sendiri, anggota Komisi A. Nah, kalau kita lihat memang fokusnya adalah dalam pemberdayaan perempuan, pelatihan. Nanti tujuannya adalah ingin seperti apa, Bu? Apakah nanti berpengaruh juga kepada perekonomian? Iya. Karena kemarin kita kan pandemi ya 2 tahun, otomatis ibu-ibu tuh cuma rebahan di rumah. Kemarin tuh bahasanya bahasa rebahan. Nah, dengan bahasa rebahan kita sekarang ayolah kita belajar. Kan belajar, kita mulai belajar. Tadinya yang tidak bisa gawe alis ceritane, sekarang sudah mulai bisa bikin alis seperti itu. Terus kita sekolah sudah mulai offline, otomatis kan kegiatan tentang kebudayaan juga ada. Betul. Jadi nanti di situ mungkin TK ada kirab budaya, ada nari. Nah, jadi kan ibu-ibu bisa diberdayakan dalam arti nanti raketang sidik-sidik dengan mengikuti pelatihan terus mengasah keterampilannya, otomatis kan menjadi lebih pinter dan bisa menghasilkan cuan. Iya, betul sekali. Jadi artinya memang dari pembekalan, pelatihan, sehingga mereka nanti jauh lebih punya banyak kelebihan, skill, harapannya nanti bisa menjadi penambah pemasukan ya Ibu. Ya. Nah, kalau kita lihat ini Ibu dari ibu-ibu sendiri yang hadir, bagaimana antusiasmenya Bu dari setiap, tadi ada Ibu cerita dari Banguntapan, Piungan. Mereka sangat antusias, malah
udah bisik-bisik, Bu nanti kalau ada pelatihan lagi saya mau ikut lagi loh. Nanti takutnya yang lainnya kan belum kebagian, otomatis kan harus bergantian dengan yang lainnya. Jadi mereka penak Bu saya di sini karena apa? Saya dapat ilmu, dapat teman juga, terus bisa diterapkan di kehidupan lah. Ikis mulai ada yang sudah jual sirup jahe, sudah mulai. Gitu. Wah luar biasa. Jadinya positif sekali. Artinya dari Ibu Novi sendiri ini bekerja sama dengan berbagai pihak ya Bu untuk bisa memberikan pelatihan mulai dari tadi seperti tata rias, minuman herbal, seperti itu. Sejauh apa selama ini sinerginya Ibu? Ya kita kan bersinergi dengan OPD yang terkait. Jadi umpamanya itu tata rias kan berhubungan dengan tenaga kerja di Snaker. Terus yang pelatihan jamu kita dengan yang UMKM seperti itu. Jadi saya pengen nanti ke depannya yang pelatihan jamu itu nanti kan ada dana is juga. Terus nanti kita mungkin di situ ada dana-dana terus kita diajari packing. Otomatis kalau packingnya bagus, otomatis produk yang kita jual nilainya kan lebih mengangkat lagi. Iya. Artinya nanti mereka punya kapasitas lebih sehingga juga bisa memanfaatkan program-program dari pemerintah daerah. Betul, Ibu Novi ya. Baiklah, mungkin yang menjadi harapan Ibu khususnya untuk pemberdayaan perempuan dari seorang anggota dewan Ibu Novi, monggo silakan. Kita kan perempuan daerah Bantul, apalagi pemilih kita tuh kebanyakan perempuan. Jadi saya tuh miris, dalam arti miris kenapa anggota dewan kita cuma perempuan tuh cuma sedikit dari 45 orang, kita tuh cuma 4 kan otomatis benar-benar minoritas gitu kita. Nah, dengan gitu saya bicarane saya harus ibu-ibu bisa berkarya, menghasilkan uang, terus ya seperti itu kita bisa untuk membangkitkan perekonomian kita yang sekarang benar-benar terpuruk seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, dengan adanya pandemi, kemudian kita beralih sekarang menuju ke masa endemi, Ibu ya. Semua beralih ke digital nih, Bu. Nah, transformasi digital. Nah, menurut Ibu Novi sendiri, apakah dari ibu-ibu yang ada di Kabupaten Bantul ini penting sekali untuk bisa terus mengupgrade diri untuk menyesuaikan dengan digitalisasi saat ini? Kalau yang digital itu mungkin yang ibu-ibu muda atau pemuda-pemudi. Kalau yang ibu-ibu sudah era 90-an mungkin kurang ya kalau untuk update-update seperti itu. Jadi kita nanti membantunya yaitu pelatihan, bicaranya, terus nanti pemudanya kalau bisa yang suruh memasarkan. Dia kan lebih pinter kalau untuk pegang HP, caranya desain seperti itu. Iya. Sejauh ini produk apa saja yang udah diproduksi Bu dan sudah dipasarkan? Boleh diceritakan mungkin? Belum, ini kita kan baru mulai merintis kan. Tahun kita nganggarkan di tahun 2020 anggaran kan habis semua, kena refocusing. Terus mulai tahun 2022 ini anggaran yang kita masukkan di dinas sudah mulai masuk seperti itu. Jadi mulai kita recovery lah sekarang ya masanya. Untuk ibu-ibu sudah mari kita kalau infrastruktur mungkin sudahlah tertata dengan baik. Jadi kita harus benar-benar memperbaiki fokus ke ibu-ibunya. Dan artinya sekarang sedang melakukan pelatihan ini di beberapa titik sudah rata Ibu di daerah Bantul atau masih ada beberapa yang sedang dalam proses untuk pelatihan juga? Untuk pelatihan kita sekarang baru prosesnya kemarin budidaya lele. Lele sudah yang tahun kemarin. Terus ini sekarang kita yang memasak. Nah, ini yang baru mau berjalan itu memasak. Tapi kita belum mengakomodir semua titik sudah terpenuhi belum karena keterbatasan dana juga, terus waktunya juga. Jadi sekarang itu kita sudah dapat 3 titik. 3 titik itu sudah lumayan. Dalam arti satu grup itu ada 20, nanti ada beberapa kelurahan masuk di situ. 3 titik seperti di mana saja Ibu? Yang satu kemarin di Kragilan, itu pelatihan jamu herbal. Terus yang kedua ini yang pelatihan tata rias. Terus yang ketiga di Piungan Kradenan itu
juga herbal. Oke, artinya di setiap daerah mereka sebenarnya punya potensi Punya, dan itu yang terus digali untuk dilatih Ibu ya? J. Baik. Sejauh ini mereka juga berarti didampingi Ibu untuk setelah proses pelatihan nantinya akan ada pendampingan agar mereka bisa lebih mandiri? Insya Allah nanti didampingi, dan arti kan sekarang kita pembuatan dulu. Ya. Terus nanti insya Allah di tahun berikutnya kita branding produk, dalam arti caranya kita packing yang menarik. Kan otomatis kita melihatnya agar menarik, orang kan mesti tertarik, terus jatuh cinta pertama tuh pandangan gitu. Artinya itu nanti bisa punya daya saing ya Bu ya, ketika packaging, produk menarik, itu juga punya kesempatan mereka punya daya saing sehingga bisa dipasarkan di berbagai produk. Nah kalau kita melihat ini juga dari yang hadir ternyata untuk range usianya berbagai macam Ibu ya. Macam-macam, Nah itu treatmentnya sendiri seperti apa Bu? Karena kan ada gap perbedaan angkatan usia. Jadi kita memang kalau di acara reses kita memang tidak harus ini yang generasi Z, enggak, kita ayo jadi satu. Otomatis kan nanti di pertemuan ini macam-macam, kan nanti ada usul-usulan dalam generasi muda, usul ini, yang ibu-ibu usul ini, yang bapak-bapak seperti itu. Jadi nanti kita padukan. Oke, baik. Jadi justru nanti dari setiap usia mereka bisa, kalau yang muda-muda ke digital tadi seperti itu ya Bu ya. Kalau yang mungkin udah lebih senior nih ahli dalam seperti memasak dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita lihat memang berbicara mengenai tentang pemberdayaan perempuan, ini sebagai seorang ibu mereka punya seorang anak, artinya selain mereka meningkatkan kapasitas skill mereka ya untuk punya daya saing, kemudian punya kreativitas, mereka juga seorang ibu memiliki anak. Apakah ada juga Bu kayak pendampingan pelatihan terkait dengan parenting seperti itu? Untuk pendampingan anak-anak kita tuh ada nanti di Kesbangpol itu, jadi nanti tentang narkoba. Kan sekarang narkoba dalam waktu kutip kan yang sangat berbahaya tuh itu bagi anak-anak. Jadi kita di situ masuknya di pemuda kita di narkoba. Jadi tentang ya kita ngundang dari BNN juga. Oke, jadi memang supaya mereka mewaspadai agar anak-anaknya tidak terkena narkoba. Agenda-agenda ke depan Ibu yang akan segera dilakukan, apalagi mungkin boleh diceritakan Ibu? Agenda ke depan saya itu nanti ada pelatihan dengan BPBD. Dengan BPBD kita juga kan Komisi A mitra kerja dengan BPBD. Di situ kita tentang kebakaran. Satu, kedua tentang penebangan pohon-pohon. Ini kan udah mulai musim hujan, otomatis kita harus mewaspadai tempat-tempat yang rawan untuk pohon tumbang seperti itu. Baik, dan untuk agenda-agenda ini targetnya berarti akan diselesaikan sampai akhir tahun ini? Insya Allah hari ini sudah terjadwalkan, tinggal kita melaksanakan saja. Baik, semangat terus tentunya Ibu ya untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan itu yang tentunya juga diharapkan khususnya untuk perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Bantul. Betul. Baiklah, menarik sekali pemirsa, saya berbincang dengan Ibu Novi, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul di Anjang Sana Wakil Rakyat. Kita akan saksikan seperti apa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Pasar ibu itu jadi masyarakat nanti yang menjajakan seperti jajanan tradisional di situ, dan itu tempatnya di Dragan atau rapat di pinggir Sungai Gajah Mungkong. Sudah beberapa minggu sudah kami laksanakan, yaitu untuk kerja bakti kemarin yang rencana nanti di bulan November tanggal 5 dan 6 itu nanti ada acara di situ, dan untuk pembukaan untuk pagelaran jadilan tiap bulannya. Tapi Allah berkehendak lain, tadi malam hujan terus airnya naik, jadi ini memang perlu perhatian Bu Novi karena itu tempatnya luas sekali, dan kemarin Pak Bowo juga sudah ke sana, sudah di kerja bakti tersebut. Kami mohon kalau bisa itu nanti untuk pendidikan PAUD di sebelah utara Wonodeso itu, jadi air tidak sampai ke lokasi yang nanti kita akan untuk kegiatan tersebut.
Budil itu nanti sabar deh, itu solusinya sudah ada, tinggal terus ono kerontong-kerontongnya tinggal tuh budilnya seperti itu. Terus untuk Bu Soli nanti monggo komunikasi dengan kelurahan gitu Bu, kan dengan kelurahan harusnya komunikasi dengan Pak Lurah atau nanti ada dukung mendampingi seperti itu tuh, Pak Dukung barang yang dampingi pasar rindu. Jadi sesuk nak ndelok jadi nanti nang muruk agado yang bulan dada. Mungkin itu nanti insya Allah kalau yang di dan Lebeng kita anggaran itu H-1. Jadi mengenai di sana menginginkan insya Allah 2000 pengajuan 2023 cairnya 2024 seperti itu Bu Duko. Jadi kita ora iso nak semuanya serba mendadak. Jadi pengajuan program-program anggaran itu kita ajukan 1 tahun sebelumnya. Jadi program anggaran yang tahun 2022 ini anggarannya itu setahun yang lalu Bu. Kemarin proses untuk tata rias itu sampai ganti proposal. Karena apa? Kemarin sudah ada yang bisa tahunnya udah ngerti kemarin itu masih pandemi, dalam arti masih di rumah. Ternyata tahun ini sudah pandemi sudah berlalu dan anak-anak sudah mulai kuliah lagi. Jadi banyak saya mau melu ditambah ke ikut masuk, terus kita perbaiki proposal lagi. Jadi proposal memang sudah masuk hampir 1 tahun kemarin revisi untuk proposal. Jadi monggo untuk Bapak Ibu semua, kalau anggaran kita tidak bisa mendadak. Jadi anggaran itu harus 1 tahun sebelumnya. 1 tahun sebelumnya kita mulai menganggarkan. Jadi realisasinya nanti tahun berikutnya. Anggaran 2022, realisasinya 2023. Baik pemirsa, saat ini di Anjang Sana Wakil Rakyat, tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Novi, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, dan saat ini saya akan berbincang dengan Pak Dukuh Tamanan, Pak Irokman. Apa kabar Pak? Baik. Baiklah, kalau kita menyaksikan ada acara yang dilakukan, yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Bantul, mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Bagaimana menurut Bapak acara ini? Apakah ini juga salah satu acara yang rutin dilakukan? Ya, menurut saya seringkali dilakukan dengan Bu Novi ya, untuk proses ini, sehingga masyarakat khususnya di Pedukuhan Tamanan, juga Kelurahan Tamanan, karena juga Bu Novi kan sebagai DPRD Komisi A di Kabupaten Bantul kan double-nya bangun Taman Piungan. Ya. Alhamdulillah pada bulan-bulan yang lalu, karena kemarin kan juga adanya COVID, sehingga kan kita juga memahami semuanya itu, semua dana yang ada di Kabupaten Bantul, bukan hanya Kabupaten Bantul, tidak semuanya dikucurkan ke masyarakat. Sehingga saya menyadarinya, bahkan tahu sendiri bahwa saya di 2 dapil di Bangun Tapan Piunan sebagai dana aspirasi atau dana BK yang dikucurkan sama Bu Novi itu banyak sekali. Oke, baik. Dan sejauh ini apa saja Pak yang sudah dilakukan dari anggota Komisi A Ibu Novi Sarhati sendiri di daerah Tamanan? Oke. Kalau daerah Tamanan khususnya di RT 1 ya, karena kan Pedukuhan Tamanan itu ada 5 RT, 1, 2, 3, 5. Itu di RT 1 khususnya, yaitu kemarin bantuan lele Bu. Mbak. Ya, bantuan lele, juga ada apa itu neonisasi yang 30 juta itu. Juga rencananya juga ada neon untuk yang kecil-kecil itu kemarin tadi sudah diambil dari Kalurahan, sehingga insya Allah nanti paling tidak setengah bulan lagi sudah nyala, karena yang menyalakan kan biasanya anak-anak untuk apa ya, gotong royong itu. Juga kalau di RT yang lain itu kemarin juga Ibu Novi, dana dari apa itu Bu Novi yang ada di RT 3 itu
bangkai jalan juga cor jalan sudah selesai. Ya. Juga di RT 5 khususnya ini drainase yang Mbak E boleh dilihat, ini dari sini sampai sana sudah selesai. Oh, ini baru saja ya Pak Iya, ya? baru saja, dan pencanangan tahun 2022 ini juga turun paling enggak 130 juta. Wah. Ya, itu kemungkinan di mana RT 05 itu sudah keluar juga kemarin juga bebarengan juga ada yaitu lampu juga 3 titik paling tidak 90 juta. Nah, itu nanti juga itu sudah dilaksanakan, sudah nyala semuanya. Dan rencananya Bu Novi ini nanti pembangkitan itu sungai itu, karena yang timur sudah, itu nanti gantian yang baratnya. Insya Allah kemarin jalan itu kalau yang cor-coran kan dari masyarakat, karena Bu Novi sudah banyak sekali untuk membantu sebagai pembangunan di Padukuhan Tamanan, khususnya juga di beberapa Padukuhan di Kelurahan Tamanan dan juga di beberapa kelurahan se-Kapanewon Banguntapan, juga di Kapanewon Piyungan gitu Mbak. Baik, banyak sekali. Artinya sebelumnya memang fokusnya di infrastruktur ya Pak, yang sudah dilakukan. Baru kebetulan kemarin kan di sini juga ada baru saja kemarin tadi yaitu kecantikan. Nah, itu selama 20 hari di mana gedung ini, dan juga di Keragilan itu ibu-ibu khususnya yaitu pembuatan jamu di Padukuhan Keragilan. Alhamdulillah semuanya juga lancar, juga doa restu pada masyarakat khususnya di Kelurahan Tamanan. Baik, gitu. artinya tidak hanya untuk infrastruktur dan untuk prosesnya juga masih akan terus dilakukan. Kemudian juga untuk pemberdayaan perempuan ya, Bapak ada banyak program yang sudah dilakukan oleh Ibu Novi. Nah, dan sejauh ini seperti apa Bapak dari tanggapan masyarakat khususnya di Padukuhan Tamanan sendiri? Alhamdulillah semuanya saya dengar juga tahu sendiri antusias sebagai warga khususnya di Padukuhan Tamanan, juga ke belakangnya ke Kelurahan Tamanan itu sangat antusias juga, karena saya sendiri juga jadi PC Banguntapan. Saya dari organisasi LDI. Alhamdulillah kemarin saya juga sudah koordinasi sama DPD Kabupaten Bantul, bahwasanya berhubung Mbak Novi itu juga sebagai warga saya, otomatis saya usulkan alhamdulillah direalisi juga ditanggapi, sehingga khususnya di Banguntapan, Kapanewon Banguntapan dengan Piyungan, karena kan doublenya Banguntapan Piyungan. Alhamdulillah dengan doa restu warga Tamanan juga khususnya Banguntapan dan Piyungan itu Ibu Novi jadi DPRD Kabupaten Bantul Komisi A gitu. Baik, artinya sejauh ini komunikasinya baik ya Bapak. Baik. Ketika ada aspirasi, ada kebutuhan dari masyarakat sekitaran Padukuhan Tamanan ini disampaikan, dan proses realisasinya tidak lama ya Pak. Sejauh ini bagaimana biasanya berkomunikasi? Sangat mudah kah? Iya, karena kan biasanya kalau Bu Novi kan sebelumnya biasanya dari warga itu diberitahu, ayo semuanya buat proposal, sehingga nanti kan bisa ditanggapi. Alhamdulillah semuanya lancar, tidak ada keterlambatan untuk bantuan dari BKK atau dari Bu Novi, karena kalau kemarin kan berhubung ada COVID, sehingga ya paling enggak cuma 60% lah yang turun di double 2 Banguntapan dan Piyungan. Baik. Begitu, jadi memang dari regulasinya pun masyarakat sudah diarahkan ya Bapak agar penyerapan dananya juga lebih maksimal dan bisa langsung direalisasikan. Dan kedepannya akan ada apa saja Pak kegiatan berikutnya yang dilakukan, dan nanti akan terus bersinergi dengan Ibu Novi, anggota Komisi A DPRD Bantul? Ya, karena kan saya itu kan dulu juga dari sekarang kan juga kalau di organisasi dari PC, sehingga kalau kemungkinan sudah perjanjian bila mana semua dari beberapa PAC yang ada di Banguntapan Piyungan sudah ada tanggapan, juga sudah ada bukti nyata, insya Allah 2024 Ibu Novi saya calonkan lagi di di DPR di Kabupaten Bantul lagi. Siap mendukung selalu berarti ya? Karena ada pepatah Jawa, anak polah bobo prada, sehingga Bu Novi sendiri
Kalau di kabupaten kan ibu saya, tapi Ya. kalau di Walias ini kan anak Keluarga, saya ya. seperti itu. Baiklah, luar biasa sekali. Semoga nanti kedepannya bisa terus bersinergi dan bisa membangkitkan masyarakat dan pemberdayaan buat ibu-ibu juga Siap. lebih maksimal. Baik, terima kasih Iya. Pak Irokman Iya. Dukuh dari Tamanan ya, Iya. sudah berbincang kali ini di Anjang Sana Wakil Rakyat. Iya. Baiklah pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan seperti apa kegiatan anggota Dewan Ibu Novi Sarhati, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul yang sudah melakukan tugasnya reses 3 di mana penyerapan aspirasi masyarakat. Dan kalau bercerita tentang bagaimana pengabdian beliau, banyak sekali program-program yang sudah dilakukan, mulai dari infrastruktur, dari daerah di mana beliau mengabdi, Dapil Banguntapan dan Piungan. Kemudian juga yang menarik adalah pemberdayaan perempuan, mulai pelatihan tata rias, kemudian juga bagaimana cara membuat minuman herbal. Harapannya nanti masyarakat dimudahkan dengan infrastruktur dan juga untuk ibu-ibu yang ada di Kabupaten Bantul bisa terus mengupgrade diri agar nantinya bisa untuk memperbaiki peningkatan perekonomian mereka. Menarik sekali. Baiklah, itu dia Anjang Sana Wakil Rakyat. Saksikan terus, Anda bisa kenal lebih dekat dengan anggota Dewan. Saya Agnes Marilo undur diri. Salam Indonesia.